Ini bahasa Indonesia mah. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin dan bagi kullin setiap sesuatu. Ay walikulli syai'in gitu ya. Setiap sesuatu. Sesuatu itu berarti masih wallah. Sesuatu itu berarti apa saja selain Allah. Berarti makhluk gitu ya. Kayak kita nih manusia, sesuatu bukan? Sesuatu, karena kita makhluk. Malaikat sesuatu, bumi sesuatu. Setiap sesuatu wijhatun ada wijahnya, ada arahnya. Setiap segala sesuatu membutuhkan arah. Gitu. Hanya satu yang tidak butuh arah, siapa? Allah. Allah tidak membutuhkan arah. Jadi sebetulnya kalau kita mau menghadap kemana saja, tetap muaranya kepada Allah, karena Allah tidak membutuhkan arah. Walikullin dan bagi setiap sesuatu wijhatun ada arahnya. Huwa dia muwalliha adalah orang yang menghadap kepadanya. Nya yang dimaksud apa? Nah, ha itu kata ganti yang harus dikembalikan kepada kata yang ada tak marbutohnya. Setiap sesuatu ada arahnya. Ia adalah yang menghadap kepadanya. Kepada apa? Kepada arah. Jadi semua sesuatu ada kiblatnya, ada arahnya. Nah, sesuatu ini akan menghadap kepada arah itu. Gitu. Makanya perintah untuk menghadap ke kiblat, ya, perintah untuk menghadap ke kiblat itu bisa dimaknai tidak semua perkara, tidak semua kegiatan kita harus menghadap kiblat. Karena itu nanti dikembalikan kepada hukum yang diwajibkan menghadap kiblat itu pas apa? Sholat. Maka terus kemudian kalimat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu Muhammad ke arah Masjidil Haram, itu maksudnya ketika sholat, ketika sholat. Fastabiqul khairati. Fastabiqu, maka berlomba-lombalah kalian al khairati dalam kebaikan-kebaikan. Fastabiqu artinya suruh apa? Berlomba-lomba. Orang berlomba itu pasti pengen apa? Pasti pengen menang. Nah, berlomba dalam hal apa? Al khairat. Dalam hal kebaikan. Ada nggak makna lain yang bermakna kebaikan? Kosakata lain selain al khairat yang bermakna kebaikan? Hasan, hasanat, fastabiqul hasanat. Kalau di sini al khairat, ya. Kalau di dalam ayat ini al khairat, yaitu kebaikan. Misalnya ada kalimat lain, as-solihat. Solihat apa Pak artinya? Kebaikan. Gitu. Makanya terus kemudian kenapa kok kalimat yang diperlombakan itu kok kebaikan tapi menggunakan kata ini? Kenapa enggak kalimat fastabiqul hasanat atau fastabiqus solihat? Gitu. Makanya terus kemudian ada beberapa pendapat kaitannya perbedaan dari tiga kalimat itu. Ya, kalimat yang bermakna kebaikan itu ada berapa, Pak? Khair, iya, khair. Pernah kepikiran nggak kalimat yang bermakna kebaikan? Oh iya. Pertama apa tadi? Al-khair. Al-khair. Terus kemudian
al hasanah wa fil akhirati hasanah itu loh. Hasanah terus as-solihat. Ada lagi nggak Pak? 3 dulu ya. Solihat. Terus apa lagi Pak? Al-birru. Birru kebaikan. Dan bir. Birrul walidain. Terus ada satu lagi at-thayyib. Benar nggak? Iya. Thayyib apa artinya? Baik. Baik. Ya paling tidak 5 ini dulu. Nah, kalau ditambahin lama ini. Khair, hasanah, salihah, birru, thayyib. Kira-kira ada perbedaannya nggak Pak ini maknanya? Kalau diterjemahkan kan sama. Khair ya kebaikan, hasanah ya kebaikan, salihah ya kebaikan. Nah, sekarang gini. Kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita doanya sama tuh. Tapi maksudnya sama apa beda? Imamnya nih saat imamnya ngomong Rabbana atina fid dunya hasanah, di belakang amin gitu. Kira-kira hasanahnya imam sama hasanahnya makmum sama nggak? Sama. Pokoknya kebaikan Sama. Nah, kebaikannya menurut Bapak apa? Kebaikan menurut saya apa? Bisa beda kan Pak? Iya. Bisa beda. Makanya terus kemudian kalimat khair, hasanah, as-solihah ini kira-kira bedanya ada di mana? Itu ya Pak. Pertama, kalimat al-khair itu selalu dipakai untuk kebaikan-kebaikan yang sifatnya mahdhah maupun ghairu mahdhah. Kebaikan apa saja. Mau tata caranya yang sudah diatur atau tata caranya yang tidak diatur. Ya, misalnya orang ngasih sedekah. Ngasih sedekah itu caranya diatur apa tidak? Kan nggak diatur, nggak ada tata cara sedekah itu. Yang diatur itu ya keikhlasannya segala macamnya kayak gitu. Itu suatu kebaikan. Termasuk ngomong, berbicara. Ini juga terkadang kalau kita berbicara, terkadang itu bisa ditanggapi baik atau bisa ditanggapi buruk. Ya. Jadi kebaikan apa saja. Termasuk sholat, termasuk khair. Puasa, khair. Pokoknya suatu kegiatan kebaikan yang disepakati ini. Oh ya, nanti ada satu lagi itu. Ma'ruf itu juga kebaikan juga. Amar ma'ruf. Al-hasanah. Kalau hasanah itu kondisi. Ya, kebaikan, kondisi kebaikan kita. Misalnya tadi saya bilang Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia baik. Mungkin kalau sekarang yang anak-anak muda hidup di dunia baik itu yang dimaksud apa? Pokoknya menurut mereka ya, nah, ya pokoknya berbeda dengan yang mohon maaf yang sudah senior. Beda Pak. Beda. Tetapi ketika fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, semua orang pasti sama. Ya kan ya? Wa fil akhirati hasanah pasti beda. Pasti sama. Ya kan? Kalau di akhirat baik, pasti apa ujung-ujungnya? Surga. Pasti semuanya sama sepakat itu. Tapi begitu dunia yang baik, ini yang kadang-kadang berbeda-beda. Kalau saya ya, iya, kalau imamnya karena sudah senior, akhirnya fitunya hasanah pengen sehat walafiat, itu kan asam uratnya sembuh. Giliran yang belakangnya yang amin-amin ini masih muda-muda, pengen cepat lunas cicilannya. Kerja. Kalau as-salihah, salihah ini kebaikan yang disyariatkannya itu bersamaan dengan iman.
Jadi kebaikan yang harus didasari dengan iman. Contohnya ya alladzina amanu wa amilus solihat. Karena menggunakan kalimat solihat. Karena kalau misalnya kita sholat itu sholat. Kalau sholat ditinjau dari sisi kita beribadah kepada Allah, maka itu as-solihat. Karena sholat harus punya iman. Tapi kalau orang sholat ditinjau dari sisi dia sedang meninggalkan kemaksiatan. Kan orang sholat itu Pak, kalau kita sholat duhur nih misalnya dari rumah ke masjid, sholat, dzikir, kemudian pulang lagi, kira-kira berapa menit? 10 menit. 15 menit lah ya. Nah, kalau 10 menit terlalu cepat. Karena dekat. Kalau udah rata-rata 15 menit lah ya. Setidaknya 15 menit itu kita sedang meninggalkan kemaksiatan. Ya. Jadi orang dilihat dari sisi sholatnya Allahu Akbar sampai salam itu as-solihahnya. Tapi ketika dia tidak mengerjakan kemaksiatan itu adalah apa tuh? Al-hasanahnya, al-khairnya, ya kebaikan. Kalau al-birru, kebaikan yang tidak tertandingi, al-birru. Makanya istilahnya adalah birrul walidaini. Ya, birrul walidain itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, yang kebaikan orang tua tidak akan tertandingi dengan kebaikan anaknya. Makanya istilah birru, kebaikan yang sempurna. Makanya ada istilah birru, barirun, birroh, itu artinya apa? Kebaikan yang sempurna. Kebaikan apa saja? Sempurna. Misalnya, kebaikan orang tua terhadap anak dibandingkan dengan kebaikan anak kepada orang tua, mungkin nggak Pak? Nggak mungkin tertandingi. Kebaikan Allah kepada kita sama kebaikan kita kepada Allah nggak mungkin terjadi, nggak mungkin bisa. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang memang tidak bisa dibalas. Maka seorang orang tua cukup berharap anaknya menjadi orang baik, menjadi anak soleh, solehah gitu. Jarang bermuluk-muluk terus minta, kamu kan kemarin sudah saya susuin 2 tahun, kamu total, nggak akan bisa, nggak mungkin terbayarkan. Gitu. Makanya cukup anak menjadi anak yang baik saja orang tua sudah ridho, orang sudah senang udah ridho. Gitu. Kalau thayyib ini terkadang kebaikan saya dengan kebaikan bapak terkadang berbeda. Thayyib mungkin menurut saya baik, menurut bapak mungkin beda, relatif. Makanya istilah halalan thayyibah, bukan halalan khairan, bukan halalan thayyibah. Sesuatu yang halal mutlak, wajib sesuai dengan aturan agama. Tapi kalau sudah thayyib, beda-beda Pak. Kalau nggak percaya, ayo kita makan sate bareng. Beda. Ada yang berani cuma 1 tusuk, ada mikir, ada nggak berani. Gitu. Jadi dari sisi bahasa saja sudah dibeda-bedakan. Kalau itu jamil itu masuk sini nggak Ustaz? Kalau jamil itu indah Pak artinya itu. Bukan yang kebaikan. Bukan. Jamil. Ada satu lagi al-ma'ruf. Ma'ruf. Ini nanti akan kita bahas kalau pas menjelaskan tentang pernikahan. Ini nanti kalimat al-ma'ruf ini sering dipakai untuk pas ayat-ayat yang kaitannya tentang pernikahan. Nah, itu nanti ada. Ini kalau yang mau nikah ada nanti ayatnya. Yang mau nikah, nggak pakai lagi ya Pak. Mau nikah. Itu. Nanti menggunakan kalimatnya al-ma'ruf. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Itu. Makanya kalimat kebaikan yang dimaksud itu apa? Dengan menggunakan kata al-ma'ruf, kebaikan yang disepakati antara satu dengan yang lain, sepakat itu adalah baik. Berarti betapa indahnya ya bahasa Arab. Makanya tidak salah ketika Allah SWT
memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Bahasa Indonesia mana? Nanti bahasa Jawa nggak mau kalah, gitu. Bahasa Jawa nggak mau kalah, gitu. Ada makan, ada dahar, ada apa lagi Pak? Mangan, ada dadak, badok, nggak mau kalah. Fastabiqu, maka berlombalah kalian al khairati dalam kebaikan-kebaikan. Makanya segala kebaikan yang kita lakukan haruslah dibarengin dengan rasa berlomba. Gitu ya Pak? Harus dibarengi dengan rasa berlomba. Berlomba, ya, namanya lomba pasti pengen menang. Kalau misalnya soal berjamaah itu lombanya di mana? Pemenangnya siapa? Itu harus tahu kita. Imam ya dong. Belum tentu imamnya. Kalau imamnya itu harus jadi wasit. Nggak ikut lomba dia. Itu. Makanya jamaahnya berlomba. Oh, ternyata yang menang ini siapa? Oh, yang duluan masuk. Pasti para pensiunan menang, Pak. Duluan masuk. Gitu. Yang pulangan belakang. Kalau yang punya belakangan, pensiunan menang lagi. Nah, dia nggak punya kerjaan, udah nggak kerja lagi. Terus yang agak lamaan dikit, yang di belakang imam, kan gitu ya Pak. Jadi ada kriteria pemenang di situ. Softnya depan, gitu. Ya kalau orang nggak mau berlomba ya udah nggak namanya nggak lomba ya Pak ya. Sholatnya akhirnya nggak ada rasa rasa terburu-buru semangat, nggak ada, namanya nggak lomba. Gitu. Jadi berlomba-lombanya nggak ada. Akhirnya apa? Sholatnya sembarangan, gitu ya Pak ya. Begitu melihat ada kebaikan dia nggak tertarik dan segala macam. Ada hadiah dia nggak tertarik sama sekali. Ini udah harus dimunculkan gitu ya. Ya. Kalimat ya fastabiqul khairatnya itu harus ada. Kayak misalnya kita ngaji seperti ini, apa perlombaannya itu di mana? Yang kita lombakan apa? Oh, yang dapatnya paling banyak, gitu ya Pak ya. Yang nenteng pulangnya itu paling banyak siapa? Oh, mungkin yang bawa buku. Yang bawa buku masih kalah sama yang bawa pulpen, gitu. Yang bawa buku, bawa pulpen masih kalah sama yang nulis. Kadang-kadang bawa buku, bawa pulpen nggak mau nulis Pak. Gitu. Kadang-kadang pulpen sama bukunya buat hiasan doang, hiasan gitu. Kalau sudah masih di tingkat sungguh-sungguh aja lah, jangan malas-malas gitu, masih penting Ustaz. Ya paling tidak kita itu harus ada rasa hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Itu intinya gitu aja udah. Gitu. Ainama takunu. Ainama di mana saja takunu kalian berada. Kalau takunu itu berawalan tak itu kamu. Kamu karena ada wawu alif atau wawu nun maka bermakna kalian. Hilang. Bagus ya. Tarik. Kita habiskan dulu. Ntar ini kita nih ya, dihabiskan dulu. Ainama takunu di mana saja kalian berada, yakti bikumullahu. Allah akan datang bikum pada kalian jami'an semuanya. Maksudnya di mana saja kalian berada dan menghadap kepada Allah, maka menghadapan itulah sudah termasuk menghadap Allah. Tidak harus ke Masjidil Haram kalau tidak waktunya sholat. Misalnya kayak kita nih, kita sedang belajar menghadapnya ke mana nih? Ke utara, ke selatan lah ya gitu ya misalnya. Utara selatan. Ini termasuk bagian dari mau menghadap kemana saja, yang penting kita yang penting kita yakin bahwa kita ini sedang menghadap Allah.
Kecuali kalau ada syariat yang mewajibkan menghadap ke Baitullah. Ada syariat yang mewajibkan harus menghadap ke Masjidil Haram. Nah, baru tuh. Ya. Misalnya ada orang berdoa. Berdoa itu wajibnya menghadap kemana? Kan nggak ada kewajiban tuh Pak? Nggak ada kewajiban menghadap kemana? Nggak ada kan? Adapun afdolnya iya, ada afdolnya menghadap ke kiblat. Nah, tapi kalau orang dikejar-kejar orang, doanya menghadap kemana? Iya kan? Sambil lari dia, malah kayak nggak doa. Mulai doa kok sambil lari, loh gimana? Oh, lagi dikejar-kejar. Orang dagang dikejar-kejar sama stantrep. Gimana tuh cara berdoanya gimana? Ya jangan duduk sambil lari aja. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu.